Para santriwan dan santriwati harus punya obsesi bahwa usia Anda hari ini belasan tahun, itu di 2045 Anda adalah pemimpin bangsa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our channel Nurul Falah TV. Jadi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu Bapak Profesor Dr. Syamsul Rijal. Yep. Selamat datang Bapak di keluarga besar Nurul Falah. Alhamdulillah, terima kasih sudah diterima. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik sekali ya di kampus Nurul Falah. Saya merasa tidak asing ya. Masya Allah ya. Sebuah lingkungan pendidikan yang penuh inspirasi. Saya kira cukup banggalah santriwan dan santriwati yang mengecam ilmu pendidikan di sini. Karena di sini punya prospek lah. Iya. Jadi hari ini kita mau sharing dan dapatkan tips dari Bapak tentang seputaran menulis artikel. Jadi kami juga, ini memang pertanyaan pribadi yang mendalam sebenarnya. Saya penasaran dengan pengalaman Bapak, motivasi Bapak sehingga Bapak bisa ke tahap yang Masya Allah seperti sekarang ini. Jadi mungkin ada amalan-amalan apa seperti itu, mesti motivasinya. Sebenarnya membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu adalah langkah awal untuk memicu adrenalin inspirasi yang kita miliki atau bukan kita, siapa saja. Jadi biasakanlah kebiasaan-kebiasaan baik, biasakanlah berpikir positif. Sekarang apa yang menginspirasi dalam pikiran kita itu kita buat semacam notis, catatan ya. Kemudian dari catatan itu kita urai, kita deskripsikan, kita baca. Itu kan ada semboyan. Semboyan kalau Anda ingin mengenal dunia maka membacalah. Oh iya benar. Dengan membaca kita bisa kenal dunia secara detail. Tapi kalau Anda hendak dikenal oleh dunia, ya menulis. Ya. Karena dengan menulis karya tulis, sama ada itu artikel, sama ada itu opini, sama ada itu buku, ataupun apa namanya yang dihasilkan daripada sebuah produk penulisan, itu akan mengantarkan penulisan dikenal oleh banyak orang. Apalagi yang dipaparkan itu sebuah karya pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan orang banyak. Jadi kan itu menjadi apa ya? Jadi rujukan, menjadi juga menulis juga seperti amal jariah lah buat kita ya. Oh ya. Dalam perspektif Islam sebenarnya jariah itu adalah sebuah spirit, sebuah dorongan, sebuah inspirasi yang dengannya orang bisa melakukan kebaikan dan kebajikan yang bertindih-tindih. Karena inspirasi ini orang berbuat baik, karena inspirasi ini orang teratasi persoalan kehidupannya, karena inspirasi yang kita berikan orang menjadi menanjak karirnya, karena inspirasi yang kita berikan orang bahwasanya itu menjadi terbuka, menjadi terpikir bahwa dia ini adalah makhluk yang berguna sehingga dia bisa menggali potensi untuk memberikan faedah bagi yang lainnya. Jadi itu kan bagian dari jariah. Iya benar. Atau dalam hadis itu kan ilmun yuntafa'u bih. Jadi ilmu yang memberi manfaat pada ilmu itu bagi orang yang mempelajarinya, ada manfaatnya bagi yang menyodorkan ilmu itu juga dapat pahala ya begitu. Ya, karena untuk kehidupan kita juga harus menjadi orang yang bermanfaat. Gitu. Betul. Kalau nggak bisa memberi seharusnya ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, jadi tips untuk menulis, untuk bisa mengawal menulis tuh gitu. Jadi kadang kita itu udah ada nih, tapi untuk memulai itu susah sekali. Ya, ketika seseorang merasakan kesusahan untuk memulai menulis, saat itulah ya harus memulai. Jadi kalau dia tidak mulai ya kesusahan itu akan menghantui pribadinya. Betul. Jadi ketika Anda merasakan kesusahan untuk menulis, tuliskanlah. Kenapa aku susah? Tuliskan, tanya diri, kenapa saya kok harus susah banget ya untuk menelurkan ide, pikiran, gagasan. Yang sebenarnya ide dan pikiran gagasan itu
selama ini menghampiri daya nalar kita, tapi kita kok tidak bisa menginspirasi orang lain itu dalam sebuah paragraf saja misal. Jadi harus dimulai, nggak ada cerita. Kalau kita terusan berhayal tanpa action ya tidak akan terwujud. Wujud, iya. Ini juga Pak, kan kadang kita udah menulis nih Pak, kita udah nulis tapi itu stuck di situ aja. Misalkan apakah kita harus nulis aja nggak usah dibaca atau bagaimana Pak menurut Bapak? Oh, memang ada seni untuk memulai ide atau gagasan kita yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Yang pertama barangkali yang sederhana, buatlah catatan-catatan kecil, catatan harian atau diary atau malul yaumiyah, something what I do can do it. Daily activity. Atau activity kita buat itu. Nah, misalnya keinginan kita hari ini adalah minum es cendol. Iya. Kan? Tulis aja es cendol. Jadi ini kan bisa dikembangkan. Oh iya. Untuk mewujudkan es cendol itu apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa stay at home. Kita harus keluar. Nah, jadi ceritakanlah bahwa keinginan saya untuk es cendol itu adalah saya harus bergerak dari ruang ini ke tempat di mana ada orang jual. Coba diceritakan nasib. Itu trik-trik untuk memicu pikiran-pikiran kita. Dan biasanya setiap orang itu punya experience yang berbeda kapan idenya muncul. Ada orang idenya walaupun orang ribut-ribut dia tetap punya ide. Iya. Tapi ada orang harus di keheningan malam, tidak ada berisik baru muncul ide. Fokus. Sampai-sampai ada orang memang idenya muncul ketika ya di kamar mandi. Di kamar kecil ada saja ide tapi tinggal ngebak kertas. Iya. Keluar dari kamar mandi segianya tuliskan. Langsung ditulis Pak ya biar nggak lupa gitu. Jangan lupa nanti dikembangkan. Jadi dimulailah dengan notis catatan harian. Kemudian catatan itu sebuah kata itu dikembangkan menjadi kalimat jadi alinea. Podo aja lah, biarin aja apa itu kalimatnya nggak apa-apa. Nanti baca balik. Oh ada sesuatu yang perlu kita kembangkan baru Jadi nggak ada problem. Jangan ini rasanya ini kok kurang enak ya, nggak apa-apa ditulis aja dulu. Langsung Tulis saja. Nanti kita tulis dan kalau kita jetel sambil bicara dengan teman, dengan sahabat, ditolong dibaca ngerti nggak ini ya? Iya. Ada nggak kritikan? Kritikan. Ada orang kan kalau dia tulis nggak boleh lihat punya orang lain. Sebenarnya tulisan kita tuh karya kita tuh baiknya tulis itu ada dibaca oleh orang lain dan ada muatan ataupun masukan yang konstruktif kepada tulisan itu dan kita memperbaikinya. Itulah tahapan ide dan gagasan itu menjadi pakar, menjadi ahli. Baik Pak, jadi untuk mungkin ini pertanyaan terakhir ini kami minta saran dari Bapak bagaimana cara meningkatkan semangat untuk santri Nurfalah dalam menulis artikel. Para santriwan dan santriwati harus punya obsesi bahwa usia Anda hari ini belasan tahun, itu di 2045 Anda adalah pemimpin bangsa ini. Oh siap. Di mana Indonesia berusia 100 tahun, Anda harus siap dengan kapasitas, dengan kompetensi, keilmuan, keahlian di dalam bidang tertentu, sehingga bisa mengisi dinamika pembangunan. Dan ini hanya bisa dipenuhi oleh orang-orang yang rajin, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang memikirkan visibilitas lah, bagaimana masa depannya. Jadi seorang itu sukses harus memikirkan kira-kira di tahun ini aku itu jadi apa ini. Nah kalau kepingin jadi pilot tapi tidak menyediakan diri dan waktu untuk berproses jadi pilot, kapan kita jadi pilot? Nggak akan. Jadi kita ini lapar, tapi ini ingin minum koktail saya atau minum alpukat gitu. Tapi kalau kita berdiam diri kan tidak bisa. Nggak akan dapat. Tapi harus punya visi lebih dulu. Oleh karena itu santriwan santriwati ini saya pikir harus bisa mendudukkan di usia sekian saya bisa seperti ini, di usia ini bisa seperti ini. Apa saja aktivitas baik dana, dukungan orang tua, keluarga, institusi pendidikan itu harus kita raih. Jadi harus punya cita-cita, harus punya mimpi lah.
Kalau enggak ya kita itu nanti jadi penonton, penontonnya. tidak Pewaris bukan jadi berproduksi. perintis ya Pak ya. Kita jangan menjadi generasi pewaris, Iya, harus tapi jadi perintis. harus Siap. generasi perintis. Yes. Ya, so, Iya. Siap, terima kasih banyak Pak atas saran dan motivasi Bapak. Semoga semua saran dan motivasi Bapak bisa membuat semangat kami lebih lagi dalam menulis artikel. baik, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan berbeda. Yuk. Iya. Iya, terima kasih. Jadi satu kata-kata dari Bapak saya dapat, bacalah agar kamu mengenal dunia. Ya. Tapi Tulislah. tulislah agar kamu dikenal dunia. Iya.